Saya lihat dari sisi kondisi kekuatan permodalan, lalu kita lihat juga dari sisi indikator likuiditas dan juga indikator risiko kreditnya, memang saat ini masih menunjukkan kondisi yang aman ya. Kalau kita lihat dari sisi misalkan risiko kredit ya, NPL sendiri kita lihat masih di bawah 3%, dan juga dari sisi kebijakan OJK-nya pun juga POJK nomor 14 2020 itu juga akhirnya membatasi potensi kenaikan NPL ataupun risiko kredit dengan adanya program restrukturisasi perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Dan di samping itu juga OJK pun juga ataupun BI juga memberikan relaksasi di kondisi likuiditasnya ya, dengan menurunkan giro wajib minimum dan sudah aktif per 1 Mei yang lalu. Ini juga memberikan tambahan likuiditas lagi di sektor perbankan ya. Jadi so far kalau kita lihat datanya BI dari bulan Januari sampai dengan Mei ini diperkirakan ada tambahan likuiditas sekitar 503 triliun ya, dan belum lagi yang tadi saya katakan untuk mendorong ataupun menjaga kondisi likuiditas perbankan yang mungkin akan terpengaruh oleh kebijakan restrukturisasi ya, khususnya untuk mengantisipasi restrukturisasi dari UMKM. Ini juga pemerintah memberikan menginisiasi untuk menempatkan dananya ya ke bank-bank jangkar yang ditunjuk oleh OJK, dan ini supaya tadi bisa menjaga kondisi likuiditas industri perbankan secara keseluruhan, khususnya bagi bank-bank yang mengalami kondisi kesulitan likuiditas ya akibat dari program restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK gitu. Kalau kita lihat skema untuk menjaga likuiditas ini melalui bank jangkar ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena misalnya investor ini kan banyak khawatir soal isu bank jangkar ini. Kalau di mata Anda sendiri apa yang perlu diperhatikan? Ya, jadi sekali lagi kalau saya boleh katakan di sini bahwa kondisi likuiditas perbankan juga sebenarnya masih sangat baik ya, apalagi dengan kalau kita lihat data dari DJPPR, misalkan dari sisi kepemilikan SBN perbankan itu hampir 14,5% ya, sedangkan penyangga likuiditas makroprudensial yang dipersyaratkan oleh BI itu sekitar 6%. Jadi sebenarnya masih ada buffer di situ jika seandainya perbankan mengalami kondisi kesulitan likuiditas, perbankan bisa melakukan repo kepada Bank Indonesia. Dan di samping itu juga terkait juga dengan salah satu program pemulihan ekonomi nasional ini, yaitu dengan adanya rencana pemerintah untuk menempatkan di bank jangkar. Tentu bank jangkar ini pun juga diseleksi ya oleh OJK dan juga otoritas terkait. Kondisi kesehatannya justru harus lebih cukup baik ya, dan likuiditasnya dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan juga dari sisi ketahanan dari sisi risiko kreditnya, sehingga dan dari sisi seandainya nanti ditempatkan di bank jangkar, ini juga bank-bank peserta yang membutuhkan likuiditas itu pun juga diawasi oleh OJK ya, sehingga karena tadi tidak semuanya bisa di-approve ya, karena proposal dari bank peserta ini pun juga nantinya diseleksi ya oleh bank jangkar ya. Jadi tidak semuanya akan bisa mempengaruhi, karena memang kan kemarin dikatakan ada risiko gagal bayar misalkan dari bank peserta kepada bank jangkar ya, dan